أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم أسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, tetap dalam kajian tasawuf tiap malam Ahad di Masjid Nurul Ukhuwah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah melaksanakan ta'allum ini. Meneruskan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saminah asyarata. Maqalah yang ke-18. Qila man taraka adz-dzunuba raqqa qalbuhu. Qila man taraka adz-dzunuba raqqa qalbuhu fayaqbalu an-nasihata wa yakhsha'u laha. Maqalah yang ke-18. Man taraka adz-dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, raqqa qalbuhu, hatinya akan lemes. Lemes itu berarti gampang menerima sesuatu, tidak kaku. Ibarat sebuah tanah, ini tanahnya tidak kering. Kalau tanahnya kering, sebagus apapun benih yang ditanam tidak akan bisa tumbuh karena tanahnya kering. Begitupun hati, kalau hatinya ini keras, maka dia akan sulit menerima hal-hal yang baik, terutama nasihat. Karena hatinya lembut, fayaqbalu an-nasihata, maka bisa menerima nasihat. Nasihat itu sesuatu yang baik yang disampaikan oleh orang lain ataupun melihat sesuatu yang menjadi pengingat bagi dirinya. Niku nama nasihat. Wa yakhsha'u laha, dan hatinya akan khusyuk, akan tenang pada nasihat itu. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ad-Diwanus Syafi'i, sebuah kitab yang merangkum tentang syair-syairnya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, aku akan menerima nasihat kalau nasihatnya disampaikan dengan baik dan secara pribadi. Bahasanya disampaikan dengan cara yang baik dan secara pribadi. Karena sesuatu yang baik, tujuannya baik, tetapi caranya tidak baik, bisa jadi salah semua. Maksudnya menasihati orang, tetapi dia menasihatinya di depan orang banyak, yang cenderung akan menimbulkan rasa malu bagi orang yang dinasihatinya. Tetapi lain halnya kata Imam Syafi'i kalau dinasihati secara pribadi.
diajak ngobrol, diajak diskusi, kemudian diberi nasihat. Dan itu pun dilakukan secara berduaan, bukan di depan orang banyak. Kalau ditegur di depan orang banyak itu bukan nasihat, itu mempermalukan orang lain. Oh, dalilnya ini kebenaran yang harus disampaikan. Yang tidak tahu kebenarannya siapa. Tapi caranya juga harus benar. Kebenaran kalau caranya tidak benar bisa jadi tidak benar juga. Itu Imam Syafi'i mengatakan dalam Diwan Wasy-Syafi'i, aku akan menerima nasihat kalau dilakukan dengan cara yang baik dan dilakukan secara pribadi. Diparani, diajak ngomong, Pak, Bu, sampean tadi salah. Sampean tadi ini begini, ini salah, yang benar begini. Ini kan enak ya. Itu kalau hatinya lembut. Kalau hatinya tidak lembut ya kadang-kadang juga tidak bisa nerima juga meskipun sudah dilakukan secara pribadi. Ini kata orang Madura ini pengko ini. Entah orang Jawa apa namanya ini. Pengko juga ini kerasnya. Pun. Berikutnya waman tarokal harama. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara haram, yang tadi meninggalkan dosa, sekarang meninggalkan haram, fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akalal halala sofat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, baik makanan yang kita makan tiap hari, minuman yang kita minum tiap hari, wal malbusi, pakaian yang kita pakai tiap hari, mulai dari atas sampai bawah, wa ghairihima, dan yang lain-lain. Lain-lain ini termasuk apa? Bensin untuk mobil, bensin untuk sepeda motor. Ini kalau semuanya didapat dari sesuatu yang haram, ini hukumnya juga haram. Wah, atas sih tidak mlebu nang panganan ae, mlebu nang bensin ya. Bensinnya itu dipakai untuk apa? Contoh ini misalnya, Anda beranggapan ada uang haram 100.000, nyata haram ini. Maka oleh sampean, biar tidak dimakan, biar tidak diminum, biar tidak jadi pakaian, akhirnya buat bensin saja ini. Ini haram padahal ini, nyata sudah ini ya, jelas haramnya. Buat bensin aja kan tidak dimakan, tidak diminum, tidak dipakai. Kemudian Anda buat untuk bensin, bensinnya mobil atau sepeda motor. Sepeda motornya sampai pakai untuk makan ke warung. Untuk makan ke warung. Di warung, ya jenengan makan, beli, jelas itu. Makanan yang dimakan halal, minuman yang diminum juga halal. Uang yang dibuat bayar ke warung juga halal. Tetapi wasilah, bisanya jenengan sampai ke warung itu dari uang haram. Kira-kira haram apa enggak ini? Secara logika ini ya. Nanti ada dalilnya ini. Bisanya nyampe ke warung dengan uang haram. Kira-kira ikut andil apa enggak ini uang haram ini? Kan jelas andil. Maka di dalam hukum Islam namanya lil wasail hukmul maqasid. Yang menjadi perantara itu apa kata tujuannya? Iya. Iya. Itu perantaranya dari haram itu ya. Nah, maka wa ghairihima, bensinnya mobil, bensinnya motor masuk dalam ini. Dan barang siapa yang meninggalkan haram, pakaian, makanan, minuman, pakaian, kemudian dia makan halal, maka sofat fikratu, pikirannya akan cemerlang. Pikirannya akan cemerlang karena bersih. Untuk apa pikiran yang cemerlang? Ala masnu'atillahi ta'ala, terhadap sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti. Memikirkan segala penciptaan Allah akan menggunakan pikirannya yang cemerlang tadi. Ini ada satu cerita. Ini ketika di pondok itu sering diceritakan, barang siapa yang meninggalkan haram akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang halal yang berlipat ganda. Kemudian ada di situ ada cerita, kalau tidak salah di kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lais As-Samarqandi insyaallah ya, kalau tidak khilaf. Ada maling, pencuri. Ada pencuri masuk ke rumahnya orang yang mau dicuri. Tapi sebelum dia mencuri sudah mendengarkan seorang kiai, seorang syekh, barang siapa yang meninggalkan haram akan diganti sesuatu yang halal yang berlipat ganda. Ini dawuhnya ini terngiang-ngiang terus. Sehingga ketika dia mencuri pun ketika mau ngambil barangnya orang ini ingat, saya ingat dawuhnya ulama ini, barang siapa meninggalkan haram akan diganti oleh sesuatu yang halal. Kemudian si pencuri ini masuk ke kamar anaknya yang punya rumah. Anak gadisnya orang yang punya rumah. Nah, kebetulan namanya orang tidur, anak gadisnya ini auratnya kesingkap ini. Kelihatan auratnya. Dia naruli laki-lakinya dia tumbuh. Nah, ingat lagi dia, barang siapa yang meninggalkan haram akan diganti oleh yang halal 2 kali lipat. Ini di akhir ceritanya di kitab itu diceritakan kemudian dia bertobat. Nah, di akhir ceritanya dia menjadi menantu orang yang mau dia curi ini. Menjala. Dia ingat, bener ini. Seandainya saya ini mengambil barangnya atau berbuat dosa terhadap anaknya, ini tidak akan jadi istrinya. Ini jadi di kitab Tanbihul Ghafilin itu banyak cerita-cerita yang sesuai dengan dawuh-dawuhnya itu ya. Pikiran yang cerdas ini, yang cemerlang, akan mudah untuk memikirkan segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sampai sekarang itu masih kagum sama Pak Habibie itu ya. B.J. Habibie, mantan presiden itu. Beliau itu belum ada orang Indonesia yang mungkin sepinter beliau ini. Saya pernah baca biografinya. Sampai sekarang ini beliau masih hidup nih. Istrinya yang meninggal. Nggih. Beliau sampai sekarang ini istiqomah puasa Senin Kamis. Beliau itu istiqomah puasa Senin Kamis ini. Ini orang top, orang pinter luar biasa ini. Seingat saya, Pak Habibie ini mau ditawari jadi warga negara Jerman. Saking pinternya ketika beliau sekolah di Jerman. Tapi beliau tidak mau. Beliau tetap mau jadi orang Indonesia. Hebatnya begitu ya. Nah, ternyata pikiran-pikiran orang yang sekelas beliau itu bukan hanya didukung oleh kemampuan dirinya, tetapi ritualitasnya ini yang kuat ini. Sehingga beliau bukan hanya tapi hebat. Begitupun orang yang meninggalkan haram dan makan yang halal, pikirannya akan cemerlang, bersih begitu. Istilahnya apa? Otaknya tidak kotor. Memikirkan sesuatu yang penciptaannya Allah akan mudah. Pun gambarannya seperti apa? Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabburihi bi aqlihi annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahimi. Kemudian pikiran yang cerdas, pikiran yang cemerlang akan mudah untuk memikirkan tentang penciptaan Allah terhadap dirinya. Bagaimana Allah menciptakannya
min nutfatin, dari setetes air hina. Dari setetes air hina. Nutfah ini dalam bahasa Arabnya, al-insan awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia ini awalnya, proses awalnya adalah setetes air hina. Akhirnya wa akhiruhu jifah. Akhirnya akan menjadi bangkai. Kemudian bagaimana dia memikirkan tentang penciptaan Allah terhadap dirinya. Ketika ada setetes air hina yang ditaruh di rahim ibunya, faj'alaha 'alaqatan, kemudian dari setetes air hina itu akan menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian daging itu akan membungkus tulang, kemudian otot-ototnya juga, kemudian setelah itu proses berikutnya dia akan diberi penglihatan, diberi pendengaran, dan juga anggota-anggota yang lain. Akan memikirkan proses penciptaan dirinya. Kemudian summa sahhala al-khuruja lil janini min batni ummihi. Kemudian dia dimudahkan keluar dari janin. Keluar janin dari perut ibunya. Janin ini sesuatu yang ada tapi terhalang. Jadi akan ada tapi kan tidak kelihatan. Tapi bisa dirasakan. Sehingga alamnya alam janin. Sama dengan akar kata jin. Jin itu kalau di Quran falamma janna alaihil lailu. Janna itu jin itu tertutup ya. Ada tapi tertutup, terhalang untuk bisa kita lihat. Janin juga begitu. Janin itu yang ada di perut ibu tapi tidak bisa kita lihat. Bisanya di USG. Sekarang ini sudah canggih ya, bisa di USG. Untuk melihat jenis kelamin di USG. Kata dokter, ini perempuan ini. Sudah bisa dilihat. Tapi ya namanya manusia, tidak bisa seutuhnya melihat penciptaan Allah itu. Ada cerita keponakan saya itu. Waktu almarhum mertua saya itu menginginkan cucunya laki-laki. 2 kali USG ke dokter perempuan. Menjelang kelahiran USG lagi. Kata dokter, "Oh, padha karo ibuke iki," gitu loh. Maksudnya perempuan. Kata mertua saya, "Dokter itu pangeran. Aku njaluk lanang kok cari dokter wedok," gitu loh. Padahal itu hari-hari akhir sudah, kata dokter perempuan. Lah dilala kok yang lahir laki-laki. Ya berarti kemampuan dokter itu terbatas. Sehebat apapun ya juga ada terbatasnya. Bon. Kemudian setelah dia lahir wa alhamahu irtida'as sadi. Kemudian ketika dia lahir diberikan ilham bagi bayi untuk mencari sendiri kemana dia akan makan pertama kali itu. Itu Allah memberikan ilham kepada bayi itu. Sehingga kan langsung ditekan kepada asinya. Waktu pertama kali itu ilham dari Allah itu. Sehingga langsung didekatkan kepada tete ibunya untuk pertama kali dia makan di alam nyata ini, alam manusia ini. Setelah dia keluar dari alam janinnya, kan di situ juga ada makannya. Sehingga kata dokter itu, bayi kalau sudah lewat dari 9 bulan harus dioperasi karena asupan makannya tidak ada. Saya guyonan, ya perasaan ini jero weteng itu ana wong dodol sate ya Bang ya. Katanya kalau sudah lewat 9 bulan itu harus dioperasi. Katanya asupan makanannya tidak ada ya. Imam Syafi'i 4 tahun di dalam perut ibunya, makan apa ya? Ngoten nggih. Kata dokter begitu, 9 bulan ini sudah lebih dari HPL-nya, ini harus segera dilakukan operasi, makanannya sudah habis. Ya memang ada orang jual sate di dalam kan tidak ada ya. Itu kan kata dokter ya. Tetapi Allah bukan ya.
Nah, ketika dia keluar baru dia akan makan sesuatu yang lain daripada ketika dia ada di dalam perut itu. Nah, makanan pertamanya itu do'usadi, menetek kepada ibunya. Kemudian waja'alahu fi awalil amri bila asnanin. Kemudian proses pertama, bayi bila asnanin tidak punya gigi. Karena dia harus menyusu kepada ibunya. Bisa dibayangkan kalau bayi sudah punya gigi. Ping piro ibu sambat gendino iku nggih. Nah itu. 2 tahun biasanya subhanallah nggih. Bayi itu tumbuh gigi menjelang umur 2 tahun memang nggih. Saya tak pikir-pikir, ya bisa dibayangkan bagaimana sakitnya nggih ya. Ketika seorang bayi baru umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, giginya sudah tumbuh ya. Gak gelem nusoni ibuke nggih. Pun proses berikutnya ndak punya gigi. Summa ambata lahul asnan. Kemudian ditumbuhkan oleh Allah gigi-giginya. Summa asqataha. Kemudian gigi-gigi ini kembali akan berguguran. Namanya gigi susu. Ya kan nggih? Gigi susu. Wa azalaha 'inda sab'i sinina. Benar akan dihilangkan ketika umur 7 tahun. Summa a'adaha marratan ukhra. Akan ditumbuhkan oleh Allah untuk yang kedua kalinya. Ini prosesnya nih. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan. Kemudian Allah menjadikan segala tingkah laku hambanya ini akan berbeda-beda menurut runtutan tahunnya. Min sigharin ila kibarin, ketika dia kecil menuju ke besar. Wa min syababin ila haramin, dan ketika dia muda menuju ke tua. Ini prosesnya seorang hamba. Wa min sihatin ila saqamin, dari yang sehat dan sakit. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanamu wa yastayqiz. Kemudian Allah jadikan hamba ini tiap hari tidur juga bangun. Wa kadzalika syu'uruhu wa azfaruhu. Begitu juga penciptaan-ciptaan yang ada di dalam dirinya, rambutnya dan kuku-kukunya. Kullama saqata minha raja'a ila makana. Yang ketika rambut dan kuku-kukunya ini terpotong, akan kembali pada keadaan semula. Enggak cari arek cilik biyen, kuku ki bae berene bae panjang segini ya. Atau rambut ini enggak, rambut itu yang memang tumbuh, kemudian ketika dipotong akan tumbuh lagi. Nah ternyata ada bagian-bagian yang tidak bisa sekali putus tidak akan tumbuh lagi. Misalnya gigi yang sudah utuh ini, sudah permanen ini. Kita saja, kita yang sudah tua-tua, gitu. Ketika giginya ada yang tanggal, putan cukul mana udah iso, masih dibuat nang genteng gak iso cukul kan ya. Dibuat nang genteng bahasa anak kecil ya. Cek ndang cukul. Itu anak kecil. Kalau kita cukul, ya ke dokter gigi. Ganti gigi baru ya. Mahalnya luar biasa. Berapa dok satu kali implan gigi? 1.500.000. Wih. Satu kali, satu gigi ini kalau implan ditanam itu 1.500.000 ya. Lah jangkap 10 piro ya? 15 juta ya. PCX ya. Giginya oleh PCX. Padahal ketika kita kecil dulu gratis kok Gusti Allah. Pun begitu juga kehidupannya. Wa kadzalika al-lailu wan nahar yatanawabani kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar. Begitu juga kehidupan yang di alam raya ini. Ketika ada siang, ada malam. Ketika siang sudah
pergi maka diganti oleh malam. Malam pergi akan diganti oleh siang. Ini semua kalau pikiran orang niku cemerlang, bersih, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ngoten pangeran niku noto alam dunya niku nggih. Tapi kadang-kadang lek pun musim-musim begini alamnya kadang tidak normal ya. Kadang ngoro angin ya. Udan seangin ini. Niku yang menakutkan ya. Kemarin ada pohon tumbang menimpa orang yang naik sepeda motor ya. Bisa dibayangkan kita enak-enak sepeda motoran moro kerubuhan kayu, masyaallah ya. Nggih. Allah alam bisawab sudah ya. Kemarin juga di barat rumah saya, Kepulauan Sidogiri itu galpalumnya itu ditiup oleh angin. Masya Allah, galpalum berapa meter itu disingkap oleh angin jatuh di jalan raya. Alhamdulillah sepi, tidak mengenai satu orang pun. Bayangkan kalau galpalum 6 meter itu jatuh menimpa orang yang mobilan pun juga, subhanallah ya. Mudah-mudahan Pasuruan aman ya. Soal jalan berlubang-lubang ya memang masih musim hujan pun. Mudah-mudahan diparingi selamat nggih teng pundi-pundi niku banjir teng daerah Jawa Tengah masyaallah nggih ya. Jawa Tengah niku kemudian Semarang niku Kudus nggih, Demak, Sayung niku pun langganan banjir niku nggih. Sampeyan kena banjir keraton pun bingung ya. Banjir padahal kadang-kadang sedikit berapa jam nih muterono ya. Sami kula 3 kali kejebak banjir niku ya. Melok ngono banjir pisan masyaallah. Tapi mudah-mudahan selamat ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Saya ambil kitab dari kitabnya Abu Said Muhammad bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban, apa yang ada di bulan Sya'ban itu. Ada banyak keutamaan yang ada di bulan Sya'ban setelah kita melaksanakan puasa di bulan Rajab kemarin. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Rajab, amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Proses berikutnya kita menuju bulan Sya'ban. Yang bulan Sya'ban ini dikatakan bulannya sholawat karena memang ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima diturunkan di bulan Sya'ban. Kemudian ulama memberikan tuntunan kepada kita kalau di bulan Rajab perbanyak istighfar. Kalau di bulan Sya'ban perbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran. 3 hal ini, 3 bulan ini tidak bisa terpisah satu sama lain, tetap berkaitan. Barang siapa yang di bulan Rajab banyak ibadah akan dimudahkan di bulan Sya'bannya. Bulan Sya'ban banyak ibadah akan dimudahkan beribadah di bulan Ramadan. Kemudian ada nama-nama yang disematkan pada bulan Sya'ban ini. Ada Lailatul Mubarakah. Ada bulan namanya bulan Sya'ban Lailatul Mubarakah. Tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Saya itu pertama kali lihat nisfu Sya'ban di Masjid Nur Ukhwah ini masya Allah full ya. Baru kali ini nisfu Sya'ban masjid full itu di masjid ini ya. Nggih terus terang nih ya, masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita tetap kompak ini ya. Nisfu Sya'ban ini insya Allah ini tepat malam Jumat ini ya. Lah nisfu Sya'ban apalagi tepat malam Jumat itu ya. Nisfu Sya'ban itu malam yang sangat-sangat istimewa sekali. Dalam kitab itu disebutkan Lailatul Qismah. Malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Qismah. Malam pembagian rizki, takdir, ngoten nggih. Kemudian
Ya di malam nisfu Sya'ban itu. Untuk setahun ke depan kita dibagi. Tahun depan rezekinya fulan sekian. Tahun depan jodohnya fulan ini. Tahun depan takdirnya fulan akan mati. Tahun depan fulan masih hidup. Ya ketika malam nisfu Sya'ban itu. Makanya ketika kita malam nisfu Sya'ban itu membaca Yasin 3 kali, itu doanya itu, ya Allah, di antara doanya, kalau engkau setahun ini hambamu ini melakukan dosa, malam hari ini ampuni dosa kami dan catat kami sebagai amal soleh di malam nisfu Sya'ban ini. Karena itu amal-amal kita diangkat. Rapot tahunannya itu malam nisfu Sya'ban. Rapot tahunan. Ada rapot bulanan, ada rapot mingguan juga ada. Rapot tahunannya malam nisfu Sya'ban. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, setahun ini hambamu banyak dosa, ampuni dosa-dosa hambamu dan catat kami di malam nisfu Sya'ban ini sebagai orang baik. Kemudian malam pembagian, Lailatul Takfir. Takfir ini dari kata kaffara yukaffiru takfiron. Ingat ini ya. Kalau enggak ngerti tasrifan, enggak ngerti sorof, ini bahaya ini. Takfir itu malam apa? Malam kafir. Boten. Kaffara yukaffiru takfiron. Kaffaro itu takfiru dzunub. Wa kaffir anna sayyiatina. Busek. Makna kitab ini, makna Jawa ini busek ya. Napa busek ini? Menghapus. Bukan kafir ya. Li'anha tukaffiru dzunubas sanah. Karena nisfu Sya'ban itu malam untuk menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Kemudian ada banyak namanya ini. Ada sekitar 15 nama atau lebih. Adanya namanya Lailatul Syafa'ah pun. Ada namanya Lailatul Baro'ah. Ada namanya Lailatul Idul Malaika. Yang jelas malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat agung dan kesempatan kita untuk berbuat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan begitu Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang baik. Kalau di rumah saya itu setelah baca Yasin itu keliling tetangga itu saling bermaaf-maafan itu. Kalau di rumah saya ngoten nggih. Jadi setelah Isya, setelah baca Yasin itu keliling saling bermaaf-maafan itu nggih. Dosa kepada sesama niku kita saling memaafkan gitu. Karena Allah ketika malam nisfu Sya'ban ini memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal musyrik wal musakhin. 1 musyrik mensekutukan Allah, yang kedua musakhin, orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya. Ini yang tidak diampuni. Yang lain diampuni. Ini yang 2 ini tidak diampuni oleh Allah. 1 orang musyrik, ini sesuai dengan teks dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua al-musakhin. Musakhin ini orang yang masih menyimpan rasa dendam di dalam hatinya kepada sesama orang. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat syirik, dari sifat dendam, sehingga kita menghadapi malam nisfu Sya'ban ini hati kita bersih dari sifat dendam, bersih dari sifat iri, dengki, hasud kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwali wa nafal wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم سهل علينا كل عسير حفظنا سر وكلنا الله فتح الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة.